Teman-teman, tahu nggak sih kenapa kantung udara harus terbuat dari bahan yang lunak, sedangkan sabuk keamanan mobil harus terbuat dari bahan yang elastis? Yuk, lihat videonya agar mengetahui jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pinkan Syafira Putri Aurel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang momentum dan impuls. Namun sebelum ke videonya, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran dan kemudahan serta keberkahan di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang, mulai. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan momentum dan impuls? Dalam ilmu fisika, momentum didefinisikan sebagai besaran yang dimiliki oleh benda-benda yang bermassa m yang bergerak dengan kecepatan v. Sedangkan impuls merupakan hasil kali antara gaya rata-rata dan selang waktu gaya tersebut bekerja. Konsep momentum ini diperkenalkan pertama kali ke dalam fisika oleh seorang ilmuwan Perancis bernama René Descartes. Beliau menetapkan hukum kekekalan momentum, namun tidak dapat membayangkan dengan jelas bahwa momentum merupakan besaran vektor. Kemudian konsep momentum ini disempurnakan oleh fisikawan dan matematikawan Belanda bernama Huygens yang mempelajari dampak bola. Beliau dapat membuktikan bahwa ketika benda tersebut bertabrakan, bukan jumlah aritmatikanya yang dipertahankan, namun vektor momentum. Impuls dan momentum memiliki suatu hubungan yang dinamakan teorema impuls momentum. Bunyi teoremanya adalah impuls yang terjadi pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awalnya. Momentum linier atau momentum yang terjadi pada sebuah benda itu didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatannya. Momentum sendiri dilambangkan dengan huruf P atau secara sistematis dapat dituliskan dengan P sama dengan M dikali V, di mana P merupakan momentum yang memiliki satuan kilogram dikali meter per sekon, kemudian M merupakan massa yang memiliki satuan kilogram, kemudian V yang merupakan kecepatan yang memiliki satuan meter per sekon. Karena V merupakan besaran vektor, maka momentum juga merupakan besaran vektor. Untuk merubah momentum, maka diperlukan sebuah gaya, baik untuk menaikkan atau menurunkannya. Jika sebuah gaya P bekerja pada sebuah benda bermassa M, maka berlakulah hukum 2 Newton. Pernyataan Newton tersebut adalah laju perubahan momentum yang terjadi pada sebuah benda sama dengan gaya total yang diberikan kepadanya. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Besaran di ruas kiri atau hasil kali antara gaya F dengan selang waktu pada saat gaya tersebut bekerja itu disebut dengan impuls, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan total momentum itu sama dengan impuls. Impuls adalah hasil kali antara gaya dengan selang waktu, atau secara sistematis dapat dituliskan dengan I sama dengan F dikali delta T, dengan I adalah impuls, F adalah gaya impulsif, dan delta T adalah selang waktu. Suatu momentum selalu melibatkan dua buah benda, misal bola biliar A dan bola biliar B. Sesaat sebelum tumpukan, bola biliar A bergerak ke arah kanan dengan
dikali VA. Kemudian bola B bergerak ke arah kiri dengan MB dikali VB. Momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan. Begitupun yang terjadi pada saat sesudah tumbukan. Dari peristiwa tumbukan mendatar di atas dapat disimpulkan bahwa momentum total sistem yang terjadi sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum yang terjadi sesaat sesudah tumbukan asalkan tidak ada gaya luar yang terjadi dalam sistem. Pernyataan ini disebut dengan hukum kekekalan momentum linear. Impuls itu berkaitan dengan gaya yang menyebabkan suatu benda diam menjadi bergerak. Contohnya seperti pukulan stick golf yang menyebabkan bola golf bergerak, kemudian bola kaki yang menggelinding saat ditendang, dan yang terakhir adalah pergerakan bola tenis saat dipukul. Pergerakan tersebut disebabkan karena adanya gaya kontak yang bekerja dalam waktu yang singkat. Gaya tersebut disebut dengan gaya impulsif. Dari contoh soal tersebut dapat kita ketahui bahwa 50 Newton merupakan F, sedangkan 0,01 sekon adalah delta T. Langsung bisa kita masukkan ke rumus I sama dengan F dikali delta T, maka F-nya 50 Newton dan delta T-nya 0,01 sekon dapat dihasilkan 0,5 Newton sekon. Lalu untuk contoh soal kedua, dapat kita ketahui bahwa M-nya adalah 1 kg dan V-nya sama dengan 10. Lalu bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus P sama dengan M dikali V, M-nya 1 kg dikali V-nya 10 meter per sekon. Dapat disimpulkan bahwa P yang terjadi pada benda tersebut sama dengan 10 kg dikali meter per sekon. Aplikasi impuls dalam kehidupan sehari-hari contohnya desain faktor keselamatan mobil. Sebuah kantung udara yang diletakkan antara setir dan pengemudi dibuat dari bahan yang lunak supaya impuls yang bekerja akan berlangsung lebih lama. Hal ini juga dapat mengurangi gaya impulsif yang dikerjakan kantong udara kepada pengemudi. Kantung udara juga dapat mengurangi momentum karena pengendara bergerak ke arah depan dengan cepat. Sebuah sabuk keselamatan dibuat dari bahan yang elastis seperti karet dan letaknya kira-kira kurang dari 50 cm. Sabuk keselamatan ini didesain untuk dapat memberikan impuls yang dapat memberhentikan pengemudi dalam selang waktu tertentu. Sabuk keselamatan harus terbuat dari bahan yang elastis dan tidak boleh terbuat dari bahan yang kaku. Hal ini dikarenakan pada saat terjadinya tabrakan, sabuk akan memberikan gaya impulsif kepada pengendara dalam waktu yang sangat singkat, mendekati nol. Hal tersebut memberikan gaya impulsif yang sangat besar kepada pengemudi yang akan sangat menyakitkan pengemudi, bahkan dapat membahayakan nyawanya. Ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah mengetahui apa itu impuls dan momentum serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, yuk kita lanjut mengerjakan latihan soal. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini.